Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dimanapun berada, beberapa hari ini kita sudah mempelajari modul 1. Tentu banyak hal yang sudah kita pelajari di sana yang mengubah pola pikir kita selama ini. Ada beberapa hal yang mungkin dapat berubah dari pemikiran kita. Yang pertama adalah teori tabula rasa, di mana sebelum mempelajari filosofi KHD di modul 1 ini, saya berpikir bahwa anak didik kita itu sesuai dengan teori tabula rasa, seperti kertas kosong yang kita isi dengan tinta, yang kita isi dengan warna-warna tertentu sehingga dia menjadi warna-warna sesuai dengan keinginan kita. Namun setelah kita mempelajari filosofi KHD di modul 1 ini, ada hal yang berubah dari pemikiran kita. Apa itu? Ternyata teori tabula rasa tidak sepenuhnya benar, karena peserta didik ternyata sudah memiliki potensi bawaan sebelum dia dilahirkan. Saat anak itu baru dilahirkan, dia sudah memiliki potensi yang harus kita kembangkan sesuai dengan potensinya. Tugas kita sebagai guru adalah mengetahui potensi anak didik kita tersebut sehingga kita dapat mengembangkannya sesuai dengan potensi anak didik tersebut. Tentu dalam proses pembelajaran ke depan, setelah mempelajari modul 1 di filosofi KHD ini, kita akan lebih fokus lagi dalam mengamati potensi dari peserta didik tersebut agar kita dapat menyesuaikan pendidikan kita dengan apa yang menjadi dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah bagaimana pendidikan itu menjadi pendidikan yang menuntun. Menuntun berarti kita membawa anak didik kita, membersamai anak didik kita menuju tujuan dan potensinya, serta tidak meninggalkan akhlak, karakter dari anak didik tersebut. Bapak Ibu yang saya cintai dimanapun berada, banyak hal yang sudah kita pelajari di dalam modul 1 filosofi KHD. Di antaranya bagaimana potret pendidikan Indonesia di zaman kolonial Belanda, serta bagaimana potret pendidikan Indonesia di saat setelah merdeka seperti saat ini. Di saat kolonial Belanda, pendidikan kita hanya diberikan kepada masyarakat tertentu, hanya diberikan kepada orang-orang kaya, hanya diberikan kepada pekerja, dan pendidikan yang diberikan itu hanya sebatas baca, tulis, dan hitung. Namun sekarang dengan perkembangan zaman, salah satu jasa dari Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan pendidikan Indonesia, semua masyarakat di Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak, bukan hanya baca tulis hitung, namun pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan lain sebagainya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia di semua kalangan. Tentu besar sekali jasa Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh KHD mengenai pendidikan kita selain daripada menuntun tadi, yaitu menyesuaikan pendidikan sesuai dengan kodratnya. Ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kodrat alam ini? Kita mengetahui potensi anak tadi. Apakah anak ini berpotensi sebagai politikus? Apakah dia berpotensi sebagai akuntan? Apakah dia berpotensi sebagai ahli hukum? Maka kita harus menentukan potensi-potensi tersebut untuk menyesuaikan, mengembangkan potensinya. Jangan sampai seperti analogi kita mengajarkan ikan untuk terbang, kita mengajarkan burung untuk berenang, karena itu bukan potensinya. Maka hal yang salah yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bagaimana kita mendidik anak harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Artinya pendidikan di zaman sekarang akan berbeda dengan pendidikan di zaman lalu, dan akan berbeda di pendidikan yang akan datang. Saat ini mungkin pendidikan kita berfokus kepada teknologi.
Kalaulah dulu kita mungkin pendidikan kita bagaimana kita menciptakan masyarakat untuk disiapkan dalam suatu industri, tetapi sekarang bagaimana kita menyiapkan masyarakat anak didik kita yang mampu terhadap teknologi, bahkan bila perlu mampu membuatkan aplikasi-aplikasi tertentu yang dapat bersaing dengan dunia teknologi seperti saat ini. Hal tersebut harus menyesuaikan dengan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak kita. Ki Hajar Dewantara pada saat berada di pengasingan Belanda, melihat pendidikan di Belanda dalam kerangka Montessori dan Froebel. Montessori mengajarkan pendidikan berfokus kepada panca indera, tetapi mengenyampingkan pembelajarannya. Sedangkan Froebel mengajarkan pembelajaran, memfokuskan pada pembelajaran, tetapi tidak berfokus kepada panca inderanya. Ki Hajar Dewantara meramu kerangka dari Montessori dan Froebel tersebut menjadi suatu teori baru yang dibawa ke Indonesia, membentuk taman siswa. Dalam pembelajaran taman siswa tersebut, Ki Hajar Dewantara mengajak anak didik tersebut belajar, fokus belajar, namun tetap memfokuskan pada pengembangan panca inderanya. Artinya pembelajaran yang diajarkan, yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara merupakan pembelajaran sambil bermain sambil belajar. Hal ini tentu akan mengasah kedua kemampuan siswa, yaitu kemampuan kognitif dan kemampuan psikologis, termasuk kemampuan fisik dari siswa tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan proses pembelajaran tersebut seperti tata surya, di mana anak didik tadi adalah planet-planet yang terus mengitari bumi. Di sini muncullah teori trikon yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi. Apa itu kontinuitas? Yaitu pembelajaran harus terus-menerus, sebagaimana planet mengitari bumi, planetnya harus terus-menerus bergerak. Artinya anak didik tadi terus-menerus belajar setiap waktu, tidak ada batasan dia untuk belajar, maka dia harus belajar terus-menerus sepanjang hayatnya. Yang kedua, konvergensi, yaitu pendidikan yang bersumber dari mana saja. Artinya peserta didik bukan hanya mendapatkan informasi dari guru yang ada di depan, tetapi dia dapat mendapatkan informasi, mendapatkan sumber belajar, bisa dari internet, bisa dari media sosial, bisa dari televisi, bisa dari teman sebaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, yaitu pembelajaran yang terpusat pada potensi siswa tersebut. Jika siswa memiliki potensi A, maka pembelajaran berpotensi di ahli hukum, maka kita mengajarkan anak tersebut bagaimana cara hukum-hukum yang baik, bagaimana prosedur-prosedur dia agar mencapai ke tujuan pembelajarannya tersebut. Itulah hal-hal yang dapat saya tangkap dari pembelajaran dari modul 1. Tentu masih banyak hal yang tidak dapat saya sampaikan di sini. Kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian sangat saya harapkan untuk pengembangan pembelajaran kedepannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila kita perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.